selamat mendengarkan. Wah, megah dan mewah sekali sih di sini. Semuanya ada. Tampak 3 orang di antara keenam muda-muda itu ternganga dan nyaris tidak bisa mengatupkan bibir begitu tiba di lantai dasar Tower Mall ini. Bagi Joe, Tiara, dan Lestari, ini adalah pertama kalinya bagi mereka menginjakkan kaki di pusat perbelanjaan modern dan megah seperti ini. Tower Mall yang dibangun oleh Future of Company memang mengusung konsep seperti bangunan-bangunan pusat perbelanjaan bergaya Eropa yang memadukan gaya klasik dan gaya modern. Joe, salah satu di antaranya, tampak nyaris tidak berkedip melihat seluruh isi dari lantai dasar Tower Mall ini. Ini dapat dimaklumi. Selain dia memang dipersiapkan untuk mengemban beban yang cukup berat yang membuat dia harus tinggal di pedalaman bersama dengan kakek Malik. Ternyata, pindah ke Kuala Nipah pun tidak membuat Joe bisa bernafas lega. Baru kali ini jugalah dia mendapat izin dari Tengku Mahmud, itu pun karena Tigor bebas dari penjara. Ketua, apakah Anda ingin melihat-lihat ke lantai 2 dan seterusnya? Tanya Namora dengan hormat walau terasa kaku. Bolehlah, jawab Joe singkat. Silahkan ketua, kata Namora mempersilahkan Joe untuk naik ke lantai 2 menggunakan eskalator. Bagaimana ini? Aku tidak pernah menaiki tangga hidup ini, bisik Joe kepada Tiara. Ternyata kau lebih parah dari aku, jawab Tiara sambil tertawa. Rupanya apa yang dibisikkan oleh kedua orang itu menjadi perhatian oleh Namora. Namora pun yang sangat jarang tersenyum menjadi tersenyum juga, lalu meminta Udin dan Hendro untuk mendahului sebagai contoh. Ayo ketua, kata Namora. Begitu mereka menginjak eskalator itu, mendadak bibir Joe menjadi pucat. Terasa gamang juga dia, walaupun hal itu tidaklah membahayakan. Sini ku pegang tanganmu. Mungkin kau gugup, kata Joe beralasan dengan memegang tangan Tiara. Padahal yang gugup itu sebenarnya dirinya. Tiara hanya tersenyum saja walaupun dia tahu itu hanyalah alasan Joe saja yang berlagak layaknya seorang hero padahal zero. Bagaimana? Sudah tidak gugup lagi kan? Tanya Joe sambil menoel hidungnya dengan tangan sebelah lagi. Joe, apa kau tidak khawatir jika hidungmu nanti akan miring? Tanya Tiara. Hahaha, hidungku ini sudah nyaman di toel, jawab Joe. Kini keempat pemuda-pemudi itu sudah berada di lantai 2 dan langsung menyusul Udin dan Hendro yang sudah mendahului tadi. Sebagai contoh menggunakan eskalator atas permintaan dari Namora. Kini, mereka sudah berada di depan sederet toko yang menjual berbagai jenis perhiasan dengan berbagai merek dimulai dari Buccellati, Piaget, sampai Tiffany yang pastinya tidak akan mampu dibeli oleh orang kelas rendahan. Joe tidak pernah tertarik dengan yang begituan, namun berbeda dengan Lestari yang mengikuti perkembangan fashion melalui platform online maupun televisi yang menyiarkan acara-acara showbiz dan lain sebagainya. Begitu tiba di depan toko, matanya nyaris tidak bisa berkedip. Andai tidak cepat menutup mulutnya, niscaya air liurnya menetes ketika itu juga. Kau kenapa, Lestari? Apakah kau masuk angin? Tanya Joe yang benar-benar tidak peka terhadap selera seorang wanita. Hah? Oh, tidak kok, jawab Lestari tergagap-gagap. Maaf adik-adik, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang pramuniaga kepada keenam muda-mudi itu. Wah, Anda baik sekali, Nona. Aku sedang berpikir bantuan apa yang bisa saya minta kepada Anda, jawab Joe yang langsung menjawab dengan segala ketengilan yang dia miliki. Mendengar jawaban dari Joe ini, sang pramuniaga tadi sontak mengerutkan keningnya. Maaf mbak, apakah kami boleh melihat-lihat perhiasan yang ada di sini? Tanya Lestari. Dia sangat ingin melihat-lihat perhiasan yang hanya bisa dia lihat di TV itu secara langsung. Walaupun Tiara berulang kali memberi isyarat agar mereka segera meninggalkan toko itu. Maaf adik-adik, apakah kalian bisa menunjukkan kartu VIP member kalian? Tanya sang pramuniaga tadi. Mendengar itu, Namora langsung mengeluarkan kartu platinum membernya kepada sang pramuniaga. Membuat wanita itu sedikit kaget juga. Lalu bertanya, apa hubungan Namora dengan Tigor? Begitu mendengar pertanyaan ini, Namora langsung menjawab bahwa dia adalah anak sulung dari Tigor Habonaran. Mereka berenam
lalu memasuki toko yang lumayan besar itu sambil melihat-lihat ke semua barang perhiasan yang dipamerkan. Puas melihat-lihat, Tiara yang tidak terlalu berminat mulai menarik tangan Lestari untuk segera meninggalkan toko itu. Lestari yang kaget ditarik seperti itu langsung menyambar tangan Jo, membuat Jo yang tidak tahu langsung berbalik dan dengan gerakan refleks, tangan kanannya menyamplok salah satu peti kaca yang berisi perhiasan hingga terjatuh berderai di lantai. Maafkan aku yang tidak sengaja, kata Tiara mulai ketakutan. Dia sadar, karena ulahnya tadi kini pasti mereka dalam masalah. Ada apa? Tanya Namora yang mendengar sesuatu yang jatuh tadi. Aku tidak sengaja menyenggol kotak perhiasan itu, lalu terjatuh dan pecah. Mungkin sudah rusak isi di dalamnya, jawab Jo tanpa melibatkan kedua gadis itu. Namora yang tahu bahwa itu adalah perbuatan Jo hanya tenang-tenang saja dan menyingkir sedikit ke belakang. Hal berbeda kini tampak pada wajah sang pramuniaga tadi. Begitu dia melihat salah satu dari kotak perhiasan yang mahal itu terjatuh di lantai lalu pecah, wajahnya mendadak pucat pasi. Lama dia baru bisa menguasai keadaan, lalu langsung mendamprat ke arah Jo. Adik-adik, aku telah mengizinkan kalian untuk melihat-lihat perhiasan di toko ini, tapi kalian malah membuat aku menjadi terancam dipecat. Sekarang, siapa yang akan bertanggung jawab atas masalah ini? Apa kalian tahu bahwa ini adalah perhiasan yang mahal dan hanya ada beberapa saja di dunia? Tanya wanita pramuniaga itu dengan wajah pucat karena ketakutan. Keributan pun mulai terjadi yang memicu beberapa security dan petugas keamanan lainnya berdatangan. Namun, karena melihat di sana ada Namora, Udin, dan Hendro, mereka agak mengendurkan sedikit ketegangan di wajah mereka. Ketika keadaan sudah semakin runyam, Jo langsung bertanya kepada wanita pramuniaga itu berapa harga kalung yang telah rusak oleh ketidaksengajaannya itu. Adik, kalau kau yakin untuk mengganti rugi, maka saya akan menelepon manajer saya untuk menanyakan berapa ongkos perbaikan untuk kalung ini, kata wanita itu. Kalung ini tidak rusak, yang rusak hanya peti kacanya saja. Baiklah, aku tidak ingin banyak bicara, karena aku sudah pusing dengan suara teriakanmu itu. Sekarang, aku ingin bertanya, berapa harga dari kalung ini? Tanya Jo. Jika itu hanya Jo saja, kemungkinan terbesar adalah dia sudah digebuki atas perkataan yang tidak masuk akal dari dirinya itu. Namun, karena di sana juga ada putra dari Tigor, Andra, dan Jabat, maka mereka mau tidak mau harus percaya bahwa masalah ini pasti akan selesai. Setidaknya, ketiga ayah dari 3 orang pemuda itu akan bisa mengatasi masalah ini. Adik, aku akan mengatakan kepadamu bahwa harga dari kalung ini senilai 2 juta dolar Amerika atau setara dengan 29 miliar rupiah, jawab pramuniaga itu. Kata Jo lalu mengeluarkan ponselnya. Dia tidak ingin meminta bantuan kepada siapapun, hanya ingin bertanya kepada ayahnya, apakah kartu kredit yang dia miliki memiliki uang yang cukup untuk membayar kalung yang dia jatuhkan tanpa sengaja itu. Halo Jo, mengapa menelpon? Tanya satu suara di seberang sana. Ayah, aku telah merusak sebuah kalung di toko Tiffany & Co. Mereka mengatakan bahwa harga kalung ini senilai 2 juta dolar. Apakah kartu kredit yang diberikan oleh kakak Jeff kepadaku bisa digunakan untuk membayar kalung ini? Tanya Jo kepada ayahnya. Jo, katakan, di mana kau saat ini? Aku berada di toko perhiasan Tiffany & Co, tepat di lantai 2 Tower Mall, jawab Jo. Kau tunggu di sana, ayah akan menghubungi sahabat ayah, jawab sang ayah lalu mengakhiri panggilan telepon itu.